terus, artinya saya masih manusia lama. Dan saya belum jadi manusia baru. Kenapa berdusta ya Tuhan? Kenapa kalau saya masih membohongi saudara saya, membohongi hamba Tuhan yang lainnya, kok itu sama dengan saya belum menanggalkan manusia lama saya, alias saya masih manusia lama? Kok kayaknya sepele amat sih? Hanya gara-gara saya membohongi, diajak pelayanan, yuk kita ikut pelayanan yuk ke daerah sana. Aduh, saya ada ini, alasannya banyak dan bohong semua alasan. Ternyata itu malah kata Rasul Paulus dalam Kolose, itu tandanya engkau belum menanggalkan. Tapi kalau engkau jujur, tidak berdusta, itu kau sudah menanggalkan manusia lama. Dan engkau sudah mengenakan manusia baru. Lama-lama saya renungkan, kenapa Tuhan? Kenapa sih bukan membunuh? Membunuh. Jangan kau membunuh. Karena engkau sudah menanggalkan manusia lama. Sudah mengenakan manusia baru. Kenapa bukan itu ya? Kenapa berbohong ya Tuhan? Ada apa sebenarnya? Ternyata saudara jawabannya memang sederhana. Karena saudara tahu artinya berdusta nggak? Saya kasih contoh begini. Kalau di atas meja itu ada botol, ada piring, ada makanan. Saya ulangi, di atas meja ada botol, ada piring, ada makanan. Lalu ada orang bertanya pada saya, Pak Jo, di atas meja itu ada apa? Saya katakan ada botol. Saya bohong atau tidak? Bohong atau tidak? Satu orang nanya kepada saya, Pak Jo, di atas meja ada botol, ada apa? Saya katakan ada botol. Saya bohong atau enggak? Enggak. Tidak. Semua orang katakan tidak. Padahal itulah berdusta. Padahal itu berdusta. Kenapa itu berdusta? Karena yang namanya menyatakan kebenaran itu adalah menyatakan kebenaran itu adalah seluruh kebenaran. Harusnya kalau orang tanya ke saya, Pak Jo, di meja ada apa? Saya harus menyatakan begini, ada botol, ada piring, ada makanan. Menyatakan yang benar dan seluruh kebenaran. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan telling the truth and the whole truth. Menyatakan kebenaran dan seluruh kebenaran. Jadi kalau ditanya di meja ada apa? Hal seluruh yang ada di meja saya sampaikan. Ada botol, ada makanan, ada piring. Supaya orang yang mendapat informasi itu jelas tahu apa. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau menjelaskan Yesus lengkap, maka dikatakan, sampaikanlah firman seutuhnya. Semua firman disampaikan, bukan setengah-setengah. Seutuhnya. Sepenuhnya harus disampaikan. Yesus adalah kebenaran. Dan seluruh kebenaran itu adalah Yesus. Yesus kebenaran dan seluruh kebenaran. Jadi kalau saya hanya menyampaikan sebagian dari kebenaran, itu saudara belum menyampaikan kebenaran. Itu masih ada dusta di situ. Nah, ini berbahayanya. Makanya pada saat dijelaskan oleh Roh Kudus sedemikian rupa, saya baru menyadari ternyata saya menyampaikan kepada siapapun juga kebenaran dan seluruh kebenaran. Kalau tidak, saya mendustai. Dan kalau saya mendustai, artinya saya belum menanggalkan manusia lama saya. Masih ada. Dan saya belum memakai manusia baru, sehingga bagaimana saya mau diperbaharui hari lepas hari oleh Roh Kudus. Kalau saya masih mendengarkan manusia lama. Nanti saya masih jalan di tempat. Belum memilih jalan kebenaran. Padahal Yesus katakan kebenaran itu memerdekakan kita. Jadi saya kalau belum menyampaikan kebenaran dan seluruh kebenaran, saya belum merdeka dari manusia lama saya. Nah, banyak orang yang tidak memperhatikan firman ini sampai sedalam itu. Dia baca aja biasa. Jangan lagi saling mendustai karena kamu. Begitu aja. Dia nggak tahu tuh. Ini tanda-tandanya. Engkau membohongi suamimu. Bayangkan, sampai ada orang percaya itu mempunyai satu prinsip. Berbohong demi kebenaran. Apa pula itu lagi? Ada pula berbohong demi kebenaran. Di mana ada orang berbohong? Haleluya. Ada udah, ya kita berbohong demi kebaikan. Di mana ada berbohong demi kebaikan? Puji Tuhan. Bayangkan yang bicara itu hamba Tuhan lagi. Saudara-saudara, kita berbohong demi kebaikan orang. Berbohong demi kebenaran. Saya kadang
Ini di mana sih kok jadi kebalik-balik nggak keruan kayak begini? Bohong ya bohong, benar ya benar. Saya punya mertua yang saat itu sakit kanker. Saya sama istri saya bilang, ibu sakit kanker. Kankernya ini. Mari kita berdoa. Doanya jelas. Sementara ada juga teman orang tua ipar saya itu disembunyikan bahwa bapaknya itu kena kanker. Sampai mau meninggal baru dia tahu kanker, coba. Kan dia juga bingung kenapa nggak sembuh-sembuh gitu loh. Karena kanker berat gitu, udah stadium tinggi. Di akhir mau menjelang meninggal ya baru dia tahu, coba bayangkan. Tinggal bagaimana caranya minta pimpinan Roh Kudus, tapi janganlah berbohong, berdusta. Ya, itu menunjukkan saya manusia lama. Yang keenam, karena itu sebagai orang-orang pilihan yang sudah dikuduskan dan dikasih oleh Allah, kalau memang kita benar-benar nih orang sudah dipilih, ciri-cirinya orang-orang yang dipilih yang sudah dikuduskan dan dikasih Tuhan, apa? Kenakanlah, pakailah, sajikanlah hidupmu dengan penuh belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dan 5 hal ini tidak usah diusahakan. Tidak usah diusahakan. Karena 5 ini adalah apa? Ciri-ciri dari buah roh. Jadi kalau saudara dan saya dipimpin oleh roh, maka otomatis buah roh yang bercirikan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran itu akan ada. Jadi jangan minta Tuhan berikanlah aku hati yang berbelas kasihan. Enggak. Sudah ada roh dalam diri kita kok. Tinggal kita mau saja dipimpin oleh roh atau tidak. Begitu saudara mau dipimpin oleh roh, maka buah roh ini akan nampak dalam hidup. Apakah itu belas kasihan, kemurahan, dan sebagainya. Ya, sudah tahu ya apa namanya belas kasihan, apa namanya kemurahan, sudah tahu ya. Saya hanya mengingatkan saja, yang namanya belas kasihan itu adalah kita tidak tega mendengar atau melihat orang-orang yang mengalami masalah kesulitan. Sama seperti Yesus. Kemurahan itu tanpa diminta kita juga gampang memberi. Nah, sayangnya orang sering menerjemahkan kemurahan itu adalah hanya orang-orang yang mempunyai harta yang cukup atau harta berlebih yang bisa memberikan kemurahan. Oh tidak, kemurahan itu tidak diukur dari harta yang dia punya. Saya kasih contoh bagaimana kesaksian Rasul Paulus mengenai jemaat di Makedonia. Ya, jemaat di Makedonia itu di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ayat 2 sampai 3 saja. Selagi dicobai dengan berat, jadi bukan dicobai ringan ini dicobai dengan berat, dan dalam berbagai penderitaan, bukan satu penderitaan, tapi berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Bukan sukacita mereka secukupnya, sukacita mereka meluap, luber, sampai orang-orang di sekitarnya juga merasakan sukacita itu. Dan meskipun mereka sangat miskin, bukan miskin, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi tidak ada urusan dengan apa yang kau punya, namanya kemurahan itu. Dan orang hanya bisa bermurah hati seperti itu, kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memimpin hidup mereka. Itu, hanya Roh Kudus yang bisa memimpin. Sehingga ada kemurahan itu. Amin. Dia mendengar ada orang kesusahan. Enggak dia periksa lagi, benar apa enggak itu orang kesusahan? Enggak. Itu namanya kemurahan. Ya sudah, tolong saja. Berikan saja. Benar atau tidak bukan urusan saya, itu urusan orang yang saya dengar mengalami kesulitan. Nggak perlu diperiksa. Dan dia tidak minta pamrih dalam masalah kemurahan. Dia malah, ini kan bukan orang-orang Makedonia yang minta Rasul Paulus bersaksi. Nanti kalau udah saya bantu, kalau kami udah bantu, sampaikan ya kepada orang-orang bahwa kami jemaat di Makedonia ini murah hati loh. Enggak, mereka diam, tidak. Malah meminta Rasul Paulus jangan menyampaikan pada orang-orang, tapi Rasul Paulus tetap bersaksi. Yaitu urusan mereka. Yang kedua, tadi sudah kenakan ini yang adalah ciri-ciri buah roh.
Yang berikutnya apa? Sabar. Nah, ini saya mau jelaskan mengenai sabar. Ya, tadi Efesus 4 ayat 2 kan dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Di sini dikatakan, khusus dikatakan, sabar dan Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Jadi sesama kita saudara, sabar. Kita minggu lalu sudah berbicara mengenai surat Korintus, mengenai ciri-ciri kasih. Ada 14 ciri kasih. Dimulai dengan sabar,